Baik, terima kasih untuk Pak Ketua dan Wakil ketiga bidang kemahasiswaan pelayanan untuk menyampaikan firman Allah bagi kita sore yang berbahagia ini, dan berharap kita bisa menikmati hadirat Tuhan dan meluangkan hati kita, membuka hati kita untuk berpadanan dengan firman Allah, dan kiranya kita dengan kesadaran akan meneguhkan panggilan dan juga iman kita kepada Tuhan untuk menempatkan diri sebagai pribadi yang berbeda. Saudaraku, saya bersyukur karena saya memiliki beberapa buku-buku yang menjadi guru, ya, memiliki buku-buku lumayan. Ada yang sudah lama sekali, ada yang juga baru. Saya biasanya menambah koleksi buku-buku. Saya pikir yang ingin menjadi seorang pembelajar sepanjang hidup itu harus menambah pengetahuan melalui buku-buku. Karena para guru, para dosen tidak selamanya memiliki pengetahuan yang yang boleh dikatakan tetap tersimpan begitu ya di kepala. Tetapi melalui buku-buku itu bisa mengingatkan kita bahwa banyak hal yang bisa kita pelajari. Jujur Bapak Ibu dan saudara sekalian yang hadir di sini maupun secara Zoom, kalau di seluruh Jatinegara ini, kalau keliling-keliling, itu kita akan mendapatkan koleksi-koleksi buku yang kadang-kadang saya menemukan buku-buku lama yang tidak saya temukan di toko-toko buku. Saya mendapatkan buku bagaimana mengenal seseorang dari tulisan dan tanda tangan. Jadi kalau saudara menulis, saya lihat tidak pas, ini tidak akan menjadi pilot. Karena kalau tidak pas, kalau menjadi pilot itu hati-hati sekali. Salah pencet bisa masuk ke jurang. Jadi nama saya tadi ada kurang huruf H itu. Siapa yang menulis itu, perbaiki nanti nama saya di situ. Ya. Kemudian saya menemukan buku beberapa hari yang lalu lagi, ada buku sejarah dari kehidupan Pak Soeharto. Belajar ternyata menderita di awal, nggak ada istilah tiba-tiba saja menjadi presiden. Ternyata perjuangan luar biasa. Ya. Jadi ternyata melalui buku-buku kita tahu orang perjuangannya, enggak ujuk-ujuk menjadi berhasil dan hebat. Tidak, saudara. Tetapi itu sudah melalui proses. Lalu saya dapatkan lagi bagaimana sistem peperangan Sun Tzu. Ya, itu ada S nih. Saya menemukan sesuatu sistem peperangan yang memang luar biasa. Ya, ada peperangan yang juga merasa diri bodoh gitu ya. Nggak tahu apa-apa, padahal dia sedang hati-hati. Ada peperangan juga dia tunjukkan, sedang menangis terseduh-seduh. Tapi hati-hati, bukan tangisan benar. Itu tangisan yang dibuat-buat. Ya, itu kamuflase. Nah, saudaraku, saya jujur saya banyak sekali menemukan buku-buku yang unik, tetapi saya diberkati. Nah, saya baca buku Max Lucado yang menunjukkan bagaimana hidup itu. Ya, ada beberapa buku, tetapi Max Lucado menulis sebuah buku yang mungkin ada di antara yang punya atau belum, di antara saudara yang memilikinya. Tetapi buku itu sangat luar biasa, yaitu bagaimana hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan itu menunjukkan perbedaan. Jadi hidup harus menunjukkan perbedaan. Harus menunjukkan bahwa kita beda dengan orang lain yang belum mengenal Tuhan. Kita harus beda dengan orang yang belum mengenal firman Allah. Kita harus beda dengan orang yang bolak-balik mengeksekusi firman Allah.
tetapi kenyataannya hanya eksegesisnya saja, tetapi tidak melakukan firman Allah, jauh dari firman Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita rindu agar kita menunjukkan perbedaan, dan inilah yang menjadi topik kita pada sore ini. Diselamatkan untuk membuat perbedaan, dan teks firman Allah semakin kita baca semakin banyak hal yang menjadi inspirasi bagi kita. Semakin kita banyak membaca, menggali, mempercakapkannya, semakin ada hal-hal yang baru. Ya, karena itu walaupun mungkin saya sudah beberapa kali bagikan kebenaran ini, tetapi kita rindu agar kita menunjukkan bahwa kita berbeda. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 15. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dan dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena. Lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Demikianlah firman Allah yang saya sudah baca bagi kita sekalian. Dia merupakan kisah Paulus dan Silas di Berea. Ini suatu tempat yang merupakan rangkaian pelayanan Rasul Paulus dan beberapa para rasul yang menemaninya. Tetapi yang kita bisa lihat di sini bahwa ini merupakan rangkaian pelayanan setelah pelayanan Rasul Paulus di Tesalonika, karena ini adalah sambungan. Kemudian kita lihat bagaimana Tuhan memperlihatkan perbedaan yang luar biasa ini bagi kita sekalian. Tema umum yang sudah kita dengar dari tahun yang lalu, dari semester yang lalu karena itu semester ganjil, dan berlanjut pada semester ini adalah peran leaderpreneur dalam upaya menjawab tantangan disrupsi peradaban abad 21. Bagaimana peran leaderpreneur dalam upaya menjawab tantangan disrupsi peradaban abad 21. Satu sukacita bagi kita, satu kerinduan kita dan visi kita adalah agar menjadi leaderpreneur. Ya, bagaimana kita menjadi pemimpin yang memiliki hati sebagai seorang yang memiliki jiwa wirausaha, yang bisa menjadi pribadi yang tentu akan menunjukkan identitasnya sebagai seorang yang tidak gampang menyerah di tengah-tengah semua kondisi. Tidak gampang menyerah di tengah-tengah pandemi. Tidak gampang menyerah di tengah-tengah situasi yang kita hadapi. Dan puji Tuhan, kita bisa melewati tahun 2019 akhir, 2020, 2021. Dan kita memasuki tahun 2022 ini dengan sejumlah harapan dan juga kerinduan kita untuk menjadi pribadi yang menaklukkan tahun 2022
Memang kita tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi kita bisa memastikan bahwa suatu resolusi kita bersama, kita pasti bisa menaklukkan tahun 2022 karena kita sudah masuki dan melewati tahun 2000 dan 2021 dengan sejumlah perkara yang tidak gampang. Ya, kita bisa bercerita pengalaman-pengalaman itu. Yang sudah pernah kena COVID, kita bisa bercerita ya. Bagaimana penderitaan sakit, batuk, ya. Dulu di sini ada yang kita rekrut, kemudian kena dibawa di Wisma Atlet. Ya. Kemungkinan pertama kali gitu ya yang dapat itu ya. Sekarang kalau mau cari-cari sudah dipulangkan kepada orang tuanya ya. Kenapa? Kita tidak kompromi dengan hal-hal yang jahat di mata Tuhan ya. Jagalah diri supaya jangan sampai dipulangkan sebelum selesai ya. Amin. Oke, adik-adik yang tujuannya belajar, tujuan belajar, selesaikan sampai terakhir. Ya, tahan semua gangguan-gangguan yang lain. Itu namanya pengendalian diri. Ya, Dendi ya. Dan kawan-kawan yang masih lugu-lugu, biasanya di awal-awal lugu-lugu, ya. Tetapi saya berharap jangan lugu-lugu di awal, tetapi sesudah 1 tahun mulai gayanya. Saya akan lihat itu, ya. Di awal sepatunya ke bawah, ujung sepatunya. Lama-lama dia menaik di atas itu. Saya lihat ada sepatu-sepatu yang tinggi-tinggi itu. Ya, saya punya juga dulu Pak Yahya. Ya, tapi tidak terlalu ke atas ini sekarang Pak Yahya. Tapi saya lihat dulu, dia punya sepatunya tinggi, ujungnya. Ya, jadi saya tidak menyatakan sepatu yang ujungnya tinggi di sini kurang berbahagia begitu. Tapi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat bahwa pengalaman sakit itu waktu itu bahkan Pak Domi nyeletuk, ya ini pasti akan menjadi atlet nanti, masuk ke Jeffrey akan menjadi atlet. Saya masih ingat itu. Aduh menyelutuk, itu nanti pulang-pulang akan menjadi atlet Jeffrey Jakarta. Ternyata tidak jadi ya, jadi atlet. Nah saudaraku, saya pikir ini sesuatu hal yang bisa kita bercerita tentang pengalaman-pengalaman. Ya mungkin pengalaman pribadi yang kita rasakan. Ya, tetapi sekali lagi bahwa itu adalah membawa kita untuk bisa lebih terlatih. Ya, menjadi pribadi yang unggul, membedakan kita dengan orang-orang yang belum merasakan pengalaman-pengalaman yang pahit. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak gampang memang untuk menunjukkan perbedaan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang kita sebut diri sebagai pribadi yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, sebagaimana tema diselamatkan untuk membuat perbedaan. Kita sudah menyandang nama dan panggilan sebagai anak raja. Ya, kita memiliki lagu-lagu yang luar biasa. Kita anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Tetapi bagaimanapun, kita harus punya hati untuk menunjukkan bahwa kita memang betul-betul anak raja. Dan kita akan buktikan itu lewat karya, lewat hidup kita. Dan saya percaya bahwa itu bisa menunjukkan juga perbedaan kita. Nah saudaraku, bagaimana teks ini membicarakan banyak hal. Tetapi saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa ada 3 hal utama yang ingin kita pelajari. Apa yang membedakan antara jemaat yang ada di Tesalonika dan jemaat yang ada di Berea. Ini yang harus kita amati sekarang ini. Apa yang menjadi perbedaan antara jemaat yang ada di Tesalonika dan ada di Berea. Tapi yang pasti bahwa memang sangat jelas sekali bahwa orang yang berhati jahat itu terus akan melakukan kejahatan. Saya mengamati banyak orang. Kalau ia sudah memulai kejahatan pertama dan itu dia akan menjadi orang yang jahat seterusnya. Dia bungkus bagaimanapun kecuali meminta Kristus mengubahkan hidupnya. Kecuali Kristus ada dalam hidupnya dan ia pasti akan ada perubahan yang luar biasa. Tetapi lihat di sini.
Tesalonika terus mencari gara-gara. Kalau kita membaca, lihat di sini bagaimana ayat 13 ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman oleh Paulus. Mereka datang, apa yang mereka lakukan? Menghasut. Apa yang mereka lakukan yang lain lagi? Menggelisahkan hati orang yang ada di situ. Jadi saya lihat bahwa orang yang sudah ada embrio kejahatan dalam dirinya, ia akan terus menerus. Tetapi kalau memberi diri, diangkat oleh Tuhan dan menunjukkan perbedaan, Tuhan pasti akan. Kita punya latar belakang mungkin berbeda-beda, tetapi sebagian besar punya latar belakangnya. Nakal, jahat, dosa, dan seterusnya. Tetapi kalau kita datang kepada Kristus, tidak ada yang dibuang oleh Kristus bagi kita sekalian. Jadi, hai anakku, marilah kepadaku, yang letih lesu, yang berbeban berat, yang punya masalah. Lari kepada Tuhan dan Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menarik adalah bagaimana orang-orang yang ada di Berea ini. Ya, ini orang-orang Bere semua. Kalau orang Batak itu Bere keponakan ya Boroto ya. Keponakan, ini Bere kita ini, keponakan kita. Ini orang-orang di Berea ini betul-betul ya sangat membantu kita untuk melihat bahwa mereka berbeda ya karakter dengan berbeda karakter dengan orang-orang yang ada di Tesalonika. Inilah yang perlu kita tiru bersama. Yang pertama, apa karakter yang pertama? Yang pertama bahwa mereka menerima firman Allah itu dengan segala kerelaan hati mereka. Mereka menerima firman dan itu diberitakan oleh firman Allah bagi kita hari ini. Dalam ayat yang ke-11 bagian B, bahwa mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati. Terima firman, dibentuk, diubahkan oleh Tuhan. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Tesalonika. Itu pasti berbeda. Ini lihat saja mereka cari gara-gara. Ya, jadi orang yang embrio hatinya itu jahat, itu akan terus menerus kecuali kalau Kristus mengubahkannya dan memberikan hatinya diubahkan oleh Tuhan. Jemaat Tuhan di Berea memiliki kualitas kehidupan rohani yang baik terhadap firman Allah dan mereka sangat sadar bahwa Allah lah yang mengubahkan hidup mereka. Dan hati mereka itulah yang menyebabkan mereka menikmati kedamaian, ketenangan jiwa. Nah saudaraku, saya pikir inilah yang merupakan perbedaan pertama. Kalau firman Allah itu menjadi bagian hidup kita dan saya percaya bahwa tidak akan kita menyesal. Ya, karena firman Allah itu kalau dia hadir dan mengubah hidup kita, maka pasti akan ada perubahan. Orang yang menerima firman dengan kerelaan hati pasti akan ada perubahan. Beberapa contoh dalam Alkitab bicara tentang orang-orang yang bebal. Itu karena tidak menerima firman. Ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia hormat tetapi tidak hormat, tanduk. Ya. Banyak orang yang menyatakan bahwa ia sudah diubahkan, tetapi perjalanan hidup jatuh. Nah saudaraku, ini penting sekali. Mengapa penting kebenaran firman itu terus mengasah hidup kita dan mengendalikan hidup kita? Karena ada pengaruh-pengaruh yang bisa membawa kita untuk jatuh atau jauh dari kebenaran firman Allah. Tetapi marilah kita belajar dari jemaat yang ada di Berea bahwa mereka menerima firman itu dan siap berubah. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata yang mengingatkan kita juga di dalam beberapa teks, apa yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, itu sangat jelas sekali bagaimana firman Allah itu mengoreksi, mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik kita di dalam kebenaran. Dan saya pikir ini sangat berkorelasi dengan apa yang diterima oleh jemaat yang ada di Berea sehingga mereka tampil beda. Ini perbedaan yang pertama. Mengapa mereka berbeda?
karena firman mereka terima dan mereka melakukan. Yang kedua saudaraku, yang kedua, orang-orang yang ada di Tesalonika berbeda dengan orang-orang yang ada di Berea. Di Tesalonika tidak penting firman Allah itu, tetapi orang-orang yang ada di Berea dikatakan bahwa mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Menyelidiki firman. Menyelidiki firman artinya menggali firman. Kalau bahasa kerennya, teologisnya adalah mengeksegesis. Mengeluarkan nilai-nilai yang ada dari dalam firman Allah itu, menerapkan dalam hidup. Ya, tapi kalau sebaliknya eisegesis ya, pengalaman dari luar, kemauan kita upayakan supaya kompatibel dengan kebenaran. Dan kadang-kadang itu pasti akan ada bercampur dengan keinginan pribadi. Tetapi berbeda dengan mengeksegesis firman. Ternyata mereka ini adalah seorang atau orang-orang yang luar biasa senang belajar. Mereka senang untuk menambah pengetahuan. Mereka senang untuk membaca apa saja yang positif, yang baik dan benar. Supaya menambah pengetahuan. Dan itu menurut saya penting untuk semua mahasiswa-mahasiswa. Saya banyak sedih kalau tidak suka membaca. Saya bersyukur karena ada buku saya yang saya cari-cari. Siapa yang pinjam? Akhirnya saya beli. Walaupun itu mahal saya beli. Karena saya butuhkan buku itu. Apa yang terjadi? Baru tadi siang kembalikan oleh seorang mahasiswa. Saya bilang, saya cari-cari selama ini buku itu. Saya sudah terlanjur beli, lumayan tebal. Tapi baru tadi siang dikembalikan. Ya, saya katakan pada diri saya nggak mau pinjamkan lagi kepada siapapun. Kalau begini caranya, ya. Tapi kalau saya pinjamkan, saya akan tulis lagi. Saya nggak terlalu percaya lagi dengan mengembalikan dengan segera gitu. Saya jujur, saya cari-cari buku ini di mana saya sudah tahu karena saya sudah membacanya, sempat membaca. Saya punya buku ini di mana? Saat cari bongkar di rumah di sini, tidak ada. Ya sudah, saya beli. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penting untuk membaca, penting untuk menambah pengetahuan yang saya katakan dari awal tadi. Kita tambahkan pengetahuan, kita belajar karena itu amanat dari firman Allah, Amsal 1 ayat yang ke-5. Belajar, tambahkan pengetahuan. Kita memiliki kompas, tetapi hanya dibuang-buang di situ aja. Ya, padahal itu ada kata-kata yang baru, ada istilah-istilah yang baru, ada konsep-konsep yang baru berkembang. Itu harus dibaca. 2-3 minggu lalu baca bagaimana konsep tentang metaverse itu yang luas, tidak dangkal begitu. Bagaimana pengembangannya, bagaimana konsep-konsepnya, bagaimana kita bisa menghadapi. Ya. Baca koran, Kompas, jangan yang lain. Ya ada koran-koranan yang lain juga yang murah-murah. Tapi saya kurang tahu sekarang sepertinya nggak ada lagi yang jual-jual itu. Tapi ya saya menganjurkan supaya kita bisa membaca koran Kompas karena itu adalah nilai-nilai yang disampaikan di situ. Ada istilah-istilah yang baru. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, selain itu kita tidak hanya kita menyelidiki firman, tetapi kita berkorelasi dengan apa yang sedang terjadi. Inilah leaderpreneur itu. Jadi jangan pikir nanti kalau sudah saya di kampung, setengah mati itu ya untuk dapat ilmunya. Tapi kalau sudah mendapatkan ilmu dari sekarang, ya sebagai pemimpin leaderpreneur,
Dia sudah ada di kepala dulu, sudah berpengalaman, sudah punya pengetahuan. Ya, dengan demikian kita bisa menaklukkan disrupsi ini. Berubah pun tetap relevan. Kita tetap relevan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Berea ini jemaat pembelajar yang luar biasa. Marilah kita menjadi seperti jemaat yang ada di Berea. Terus belajar, selidiki firman Allah. Ya, selidiki firman Allah. Dan saya membaca beberapa tokoh-tokoh yang ditulis di dalam sebuah buku. You can be a changer, a world changer. Ya, itu memuat 101 tokoh-tokoh yang luar biasa inspiratif. Dan kalau kita mau menjadi pengubah-pengubah dunia, yang membedakan, yang berbeda dengan dunia yang lain, dengan orang-orang yang berbeda, kita harus tunjukkan melalui pengetahuan. Tambahkan pengetahuan, tidak instan. Sekali lagi, tidak akan instan. Ilmu pengetahuan itu harus dilatih dan diasah. Selagi masih ada kesempatan, berlatihlah. Saya mau belajar, sebenarnya sudah lama meminta hati saya untuk mau belajar dari Pak Roni. Ya. Pak Roni tentang main gitar seperti yang saya kagumi, Alif Bata. Ya mungkin Pak Roni tahu pasti itu. Alif Bata yang terkenal rendah hati, tetapi mainnya luar biasa. Dia mengcover beberapa lagu-lagu dunia dan kagumi oleh dunia, tapi tetap rendah hati. Dan itu saya rindu agar kita memiliki karakter seperti itu. Apa pekerjaannya? Itu hanya mengangkat-angkat barang-barang di pelabuhan. Ya, mengangkat barang di pelabuhan, tetapi rendah hati. Ilmunya melebihi dari pemain-pemain dunia. Mungkin nanti coba dicek Alif Bata. Saya setiap malam saya dengarkan dia punya itu. Saya yang lain-lain ada yang hanya gaya-gaya saja. Gaya men. Enggak karu-karuan. Ada yang bilang enggak benar itu. Saya bilang you yang salah dalam hati. Tapi kalau saya kagumi dia Alif Bata. Dia orang muslim tetapi dia memainkan ada lagu-lagu yang klasik dia mainkan di cover. Coba dengarkanlah ya Alif Bata, nanti YouTube Alif Bata. Dia membuat perbedaan yang luar biasa. Dia tidak sombong bahwa dia hebat, tetapi dia rendah hati dan dia memainkan lagu itu. Ya, saya mau nanti Pak Roni ajarlah saya dan ajar teman-teman yang mau bergabung untuk memainkan itu, memainkan pakai tangan. Anak saya pernah belajar, pertama saya pernah belajar main itu. Jadi ada melodinya, ada bassnya, ada drum, bahkan semua. Padahal satu tangan. Dipikir orang ada 5 pemain di situ. Ya, jadi orang yang memainkan itu luar biasa. Dikagumi dunia. Ya saudara Palemo nanti coba cari itu Alif Bata dan kagumi. Jangan bilang oh nggak benar itu. Itu terkutuk kita nanti kalau bilang gitu. Kagumi yang hebat dan kagumi yang hanya gaya-gaya saja. Ada yang nggak tahu ini apa lagu apa itu. Ya, saya jangan main lagu yang tidak saya tahu. Yang ya jadi tunjukkan perbedaan itu. Ini yang saya maksudkan. Ayo itu hebat. Masa ya 5 tahun, 4 tahun belum bisa main gitar gitu ya. Sekolah apa itu? Banyak tidurnya. Ya, bagaimana kita bisa membuat perbedaan? Kita harus tunjukkan. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka menyelidiki firman. Mereka menyelidiki kitab suci. Dan tidak hanya itu, tetapi hal-hal yang menyangkut pengembangan diri. Ya. Mau rahasia supaya kaya raya? Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh dalam Alkitab. Yakub. Ya. Kita bisa belajar dari orang yang berhasil membangun, Nehemia. Yang berhasil menyeberangi jalan yang berliku-liku. Siapa? Yosua. Belajar dari sana. Kita bisa belajar dari Nuh. Bagaimana dia konsisten dengan ukuran-ukuran sebagai seorang insinyur yang luar biasa. Saudaraku, ini poin. Menurut saya kita bisa menunjukkan perbedaan dan menjadi karakteristik dari leaderpreneur dalam perubahan apapun. Kita akan menunjukkan
perbedaan-perbedaan. Yang terakhir, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana mereka menunjukkan perbedaan? Ternyata tidak hanya menunjukkan perbedaan, tetapi mereka juga menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mempengaruhi tidak hanya lingkungan homogen, lingkungan dekat, tetapi lingkungan yang heterogen, yang berbeda, yang jauh. Penting bagi kita, saudaraku, untuk menunjukkan identitas kita. Bahwa kita tidak hanya berpengaruh di lingkungan dekat kita, tetapi lingkungan jauh. Ada orang-orang yang bisa kita bersahabat dengan siapapun. Saya bersyukur karena bisa saya bersahabat dengan siapa saja. Saya punya kawan. Ya, dan orang tua kita selalu menyatakan ya kita harus lemparkan sayap kita, bisa berkenalan dengan siapapun. Jangan di satu ruangan terus. Kita nggak tahu bagaimana karakter, gaya, sifat orang lain. Kita harus bisa pelajari juga. Ya. Jadi jangan hanya pintar, hanya hebat di dalam tempurung. Tapi ayo kita berkiprah, kita melihat luar, kita berdampak. Inilah yang ditunjukkan oleh jemaat yang di Berea ini. Mereka berdampak. Ayat yang ke-12. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Orang yang atau jemaat yang di Berea mempengaruhi dan memberikan pengaruh bagi orang-orang yang lain. Sehingga ada orang-orang yang bukan Yahudi saja, tetapi orang-orang yang bukan Yahudi. Orang-orang Yunani. Sehingga mereka menjadi pribadi yang berbeda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita dihadirkan, diselamatkan oleh Kristus, sehingga kita dapat membuat atau terlihat bahwa kita berbeda. Bagaimana kualitas hidup kita, bagaimana karakter kita, bagaimana gaya kita, dan kiranya hidup kita dapat menunjukkan perbedaan itu. Di tahun 2022 yang kita tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi saya percaya bahwa firman Allah yang kita dengarkan hari ini mengajak kita untuk dapat menerima firman Allah. Kita selidiki terus menerus. Ya, itu di situ ada rahasianya. Saya jujur, saya melihat apa yang ditulis oleh Max Lucado. Ya, Max Lucado itu salah satu di antaranya, tanggalkan keegoisan, tanggalkan arogansimu. Tanggalkan arogansi. Tanggalkan egosentrisme. Dan bangunlah hati yang terbuka. Itu sangat luar biasa. Dan itu berawal dari pengenalannya terhadap firman Allah. Jadi dari firman Allah yang membuat dia dapat menjadi pribadi penulis yang luar biasa. Ada beberapa buku yang saya miliki dari Max Lucado. Tetapi saya lihat bahwa ia membangun teologinya dari kebenaran firman Allah. Dia menyelidiki firman Allah dan membuat perbedaan. Yang menempatkan dia mempengaruhi, berdampak. Ya, istilah lain berdampak bagi sesama. Mari kita tunduk kepala. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan telah mengingatkan kami bagaimana peran kami sebagai leaderpreneur untuk menghadapi kondisi perubahan, apapun yang sedang terjadi di sekitar kami, di dunia di mana kami ada, tapi firman-Mu tidak pernah berubah. Firman-Mu adalah bagian yang meneguhkan panggilan kami kepada Tuhan dan bagaimana menempatkan diri sebagai pribadi yang terus dibaharui, akan mengalami pembaruan yang membedakan kami dengan dunia yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur karena kami juga diperdengarkan bagaimana karakteristik jemaat yang ada di Berea yang berbeda dengan karakteristik yang ada jemaat Yahudi di Tesalonika. Dan kami berdoa, kami rindu semua, Tuhan meneguhkan dan memberkati semua mahasiswa-mahasiswi, memberkati semua sivitas akademika, para dosen, unsur pemimpin, staf dan karyawan, siapapun yang hadir secara onsite maupun online.
Tuhan memberkati panggilan kami kepada Tuhan. Dan biarlah kami terus berapi-api, bersemangat, menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.